semuanya. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini khotbah saya singkat, hanya 3,5 jam. Kurang lebih 30 menit lah. Sebab setelah ini kita bukan hanya makan rohani, kita makan jasmani. Terima kasih kepada tim panitia, Pak Jaya, Pak Ika, Pak Agus, Pak siapa lagi itu ya. Kita makan di Cafe GBI Filemon. Saudara udah lihat ya, udah foto-foto ya. Apa nuansanya, vibe-nya luar biasa saudara ya. Nanti kita foto bareng di cafe sebelah saudara ya. Nanti kita masukin di media sosial. Nanti orang bingung, ini di mana ya? GBI Filemon kok bagus begini ya saudara ya. Jadi etalase ya. Siapa tahu tempat ini penuh saudara ya. Ini dari Cibarusa mana? Udah datang saudara ya. Dari Jawa aja datang saudara ya. Pas mereka datang tadi ya, puji Tuhan ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Hari ini khotbah saya masih berhubungan dengan kemerdekaan. Ya, makanya saya pulang dari Olimpiade saya pakai ini saudara ya. Ya, merdeka dari kodrat dosa. Merdeka dari kodrat dosa. Kemarin Pak Ika ya, mengatakan merdeka. Jawabannya merdeka. Lupa saudara. Jawabannya apa? Merdeka. Merdeka. Jadi kalau bilang merdeka, jawabannya merdeka. Amin. Merdeka. Nah, itu begitu saudara sekalian. Nah, merdeka dari kodrat dosa. Saya coba meneliti saudara sekalian ya, ayat ini. Minggu lalu, Kamis lalu, Pak Ika mengatakan menjaga tetap merdeka. Ini terngiang-ngiang dalam diri saya. Menjaga tetap merdeka. Itu tugas kita. Amin. Setelah Yesus memerdekakan kita, tugas kita menjaganya. Supaya kita tetap merdeka. Dan ada satu kalimat yang menginspirasi khotbah saya, belum dulu ya. Dosa jangan menyengat lagi. Coba katakan jangan menyengat lagi. Kalau saudara mendengar kata menyengat itu biasanya ada sesuatu yang tajam, kemudian menimbulkan rasa sakit, dan biasanya mematikan karena mengandung racun. Itu menyengat, itu namanya sengat. Biasanya binatang yang menyengat itu binatang apa aja? Ada yang tahu? Tawon, terus kalajengking, terus ada yang tahu? Nyamuk bisa juga, nyamuk menyengat karena ada ujungnya. Ada lagi? Ular. Ular itu belakangnya ada yang berbisa, itu bukan hanya mematuk tapi juga menyengat. Ada lagi? Ternyata binatang yang paling bahaya yang menyengat, saudara nggak akan sangka, yaitu semut peluru. Itu kalau menyengat bisa mematikan. Untung nggak ada di Indonesia ya. Nah, itu ada ujungnya. Kemudian ada bisanya. Ya. Biasa kalajengking itu juga berbahaya. Nah, ternyata dalam diri kita itu ada sengat yang kalau kita tidak netralisir, itu bisa meracuni hidup kita dan membinasakan kita. Jadi kita harus menetralisirnya atau mencabutnya. Nah, itu tugas kita, menjaga jangan sampai dosa itu menyengat kita lagi. Ya. Nah, ada kalimat selanjutnya di situ dikatakan, merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Jadi kalau saudara sudah dimerdekakan dari dosa, bukan berarti bebas untuk berbuat dosa, karena sudah ada pengampunan. Enggak. Jadi kalau kita punya pemikiran, Yesus sudah mati, membebaskan saya dari dosa. Saya dosa lagi nggak masalah, karena ada darah Yesus menudungi. Itu bahaya, saudara. Ketika saudara di ujung maut, mati dalam keadaan dosa. Yang najis, yang cemar, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Nah, jangan sampai dibodohi oleh doktrin yang menyesatkan ini. Ya. Saya ajak kita baca ayatnya. Dikatakan begini, Galatia 5 ayat yang ke-1. Ini ayat yang sama dipakai kemarin oleh Pak Ika. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang membuat kita bisa benar-benar merdeka itu cuma satu, siapa? Kristus Yesus, Tuhan. Jadi tidak ada kemerdekaan di luar Kristus, tidak ada. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi, tadi itu, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan mau lagi dosa itu sampai menguasai kita. Galatia 5 ayat 16 firman Allah yang hidup. Saya menasihatkan supaya saudara hanya, perhatikan, hanya, kalau hanya itu berarti cuma satu, mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Makanya ajaran Paulus, semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, anak Allah itu harus hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Makanya doa kita nggak boleh berhenti, minta selalu pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, kalau kita mau mengikuti petunjuk Roh Kudus, dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Ternyata di dalam diri kita ada sifat jahat yang kalau kita biarkan, itu akan mendesak sehingga kita berbuat salah. Amin saudara? Ini kita mesti camkan. Terus mulai menangkap kodrat dosa itu adalah sifat jahat
Sifat jahat itu ada dalam diri kita. Sehingga memang itu betul. Tadi lagunya cocok banget. Bagi kita tuh mungkin, bagi kita itu mustahil untuk bisa mengeluarkan, mencungkil kodrat dosa yang ada dalam diri kita ini. Kenapa? Dia ada dalam diri kita. Yang sudah ada sejak lahir. Itu mendekam dalam diri kita. Makanya Rasul Paulus dalam Roma pasal 7, bisa dibantu supaya saya menjelaskan yang dimaksud kodrat dosa itu yang ada dalam diri kita yang bisa menyengat itu kuat. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, tadi sifat jahat. Yang aku perbuat. Karena sifat jahat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi dosa itu, kodrat dosa itu diam dalam diri kita nih. Sejak kita lahir. Karena semua orang yang lahir keturunan Adam, itu tertular dosa itu. Demikianlah aku dapati hukum ini. Perhatikan hukumnya. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Karena kodrat dosa itu ada dalam diri kita. Tetapi di dalam anggota, ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Jadi waktu kita terima Yesus, itu ada kekuatan, ada kerinduan untuk melakukan hukum Allah, kehendak Allah. Tetapi, perhatikan, ini kita mesti belajar doktrin ini. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Anggota tubuh kita dari mata, telinga, hidung, tangan, semuanya itu berpotensi untuk melakukan kejahatan, dosa. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Nah, tubuh maut ini, tubuh yang bisa membawa kita kepada kebinasaan. Nah, siapa yang melepaskan? Jawabannya ayat 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insani, aku melayani hukum dosa. Artinya, hukum dosa, kodrat dosa ada dalam diri kita. Siapapun dia tanpa kecuali. Meskipun dia pendeta, udah doa sehari 24 jam, kodrat itu nggak bisa lepas. Makanya itu betul kata Pak Ika, jangan sampai dia menyengat. Karena susah. Amin saudara. Nah, ini perjuangan kita seumur hidup. 70-80 hanya untuk menetralisir supaya kodrat ini jangan bergerak kemudian menguasai. Saya punya teman waktu saya kerja di Astra. Saya nasihati, karena dia apa? Suka ke tempat pelacuran. Saya bilang, bro, waktu itu saya bilang enggak bro. Lu tahu nggak bahayanya? Tahu? Stop, saya bilang, karena cukup dekat. Dia bilang apa? Nggak bisa bro, nggak bisa. Kenapa? Ini nih. Tuh saudara, saya bilang gimana? Nggak bisa. Nah, lu kan belum menikah, justru itu nggak bisa. Waduh, saya bilang luar biasa nih. Ampun. Pernah suatu kali, bukannya dia, ada satu lagi. Lebih senior dari saya, ditugaskan ke luar kota, ke daerah. Ngajak saya lagi di Bandung itu tuh, saya lupa namanya apa ya. Yuk jalan-jalan yuk, abis sore begitu. Saya bilang kemana ini? Saya waktu itu kan masih polos ya. Tahu nggak itu tempat rumah bordil? Waduh, saya juga kan laki-laki, saya lihat montok-montok. Waduh, udah, lu mau ikut masuk nggak? Udah, enggak. Ya udah pulang aja, saya pulang. Dia masuk ame montok-montok itu saudara. Pas keluar ketemu cengengesan. Itu nggak bisa lepas tuh. Saya bilang bahaya itu. Nah, jadi saudara sekalian, itu sifat jahat ada dalam diri kita. Itu selalu mendesak. Kalau kita mungkin nggak kepelacuran, tetapi sifat yang mendesak jahat itu, yang jahat mendesak, itu apa? Mau menghancurkan orang. Jangan pikir pendeta nggak bisa berbuat dosa. Pendeta kalau punya saingan pendeta lain, itu diem-diem. Itu dia benci, dia dendam. Bagaimana gue singkirkan orang, membahayakan gue. Itu apa? Gue kalah pamor. Itu saya tahu saudara sekalian. Waduh, makanya nggak heran di sinode ketika pemilihan ketua wilayah atau sinode. Waduh, itu yang Pak I bilang nih, bisa menyengat itu. Jahat tuh. Ya, bahaya itu saudara. Jadi Kristen lama-lama, tapi bukannya makin baik. Tapi pelayanan. Kalau orang sakit tumpahkan dalam nama Yesus. Sembuh. Saya juga heran tuh. Tapi di rumah istri ditabokin, dikirimin di KPB itu. Sampai saya nggak percaya masih pendeta kayak begini, kakinya gitu. Saya seumur-umur belum pernah mukul istri saya. Boleh tanya nanti Pak Joni nanya, Pak Joni kan deket. Tanya aja melalui istrinya, Ibu Nani. Cecep pernah nggak gaplok ibu? Nggak pernah. Karena saya lihat papi saya itu nggak pernah mukul mami saya, nggak pernah. Papi saya tuh setahu saya sampai saya besar nggak pernah. Makanya saya tiru. Tahu nggak kenapa papi saya nggak pernah mukul mami saya? Karena mami saya lebih galak, belum dipukul, apa lu? Nah itu tuh bisa mendesak keluar tuh ininya, bisanya.
Karena itu yang disebut kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kalau saudara punya kecenderungan untuk berbuat jahat, ya mungkin tidak membunuh secara fisik. Tapi bagaimana hatinya jahat gitu menyingkirkan orang atau lihat orang, ya kalau saudara lihat, aduh mobil baru nih, korupsi dari mana dia nih? Nah itu hati jahat, ada iri hati, itu bahaya. Kalau pria lihat perempuan di mall, aduh ini montok nih ya, kemudian tingut, wah itu bahaya tuh. Jadi saudara, ini kecenderungan. Nah, kalau firman Allah yang hidup, Roma 8 ayat 7 dan 8, sebab tabiat lama yang penuh dosa dalam diri kita itu bertentangan dengan Allah. Jadi tabiat lama itu dalam diri kita, itu selalu bertentangan dengan hukum Allah. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat. Tabiat itu tidak pernah dan tidak akan taat kepada hukum-hukum Allah. Ini yang oleh Bapak Gereja Martin Luther yang disebut non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Makanya Paulus tadi di Roma bilang, ini manusia celaka. Dan ajaran seperti ini jarang diajarkan. Makanya nggak heran tuh, pendeta yang numpangin tangan orang sakit sembuh, bisa pukul KDRT. Saya waktu lihat gitu, kok bisa begitu ya? Heran ya. Ternyata memang ada. Nah, dikatakan ayat 8, oleh karena itu, karena tabiat ada dalam diri kita, orang yang masih di bawah kekuasaan tabiat lama yang penuh dosa dan cenderung untuk mengikuti keinginan lama yang jahat, tidak mungkin menyukakan hati Allah. Tidak bisa. Kalau bahasa Indianya, nehi si melekete itu berjahe, nggak mungkin. Jadi yang tadi KDRT itu, yang istrinya ditampol, nggak mungkin berkenan. Tapi kok bisa menyembuhkan? Nah itu tuh. Makanya bukan orang yang bersuruh Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Aku sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Nyah kamu pembuat kejahatan. Nanti di ujung maut, ketakutan orang seperti itu. Gila kok bisa begitu? Hati-hati dengan media itu, sekali disebarin se-Indonesia mati tuh. Gimana karirnya? Mau khotbah gimana? Itu kalau dia khotbah, istrinya paling makan kacang, pret gitu ya. Dia gini, ya kasihlah istrimu, wah gua dihajar di rumah. Anak, ayo hormat sama orang tua, ya bapak kayak begini. Gua nggak tampol, udah bagus. Mama gua di KDRT, udah susah. Nah itu tabiat lama tuh. Kita harus bebas dari tabiat lama itu tuh, kodrat dosa itu tuh, yang ada dalam diri kita sejak kita lahir. Jangan pikir pendeta nggak jahat, bisa jahat, itu buktinya. Karena pendeta juga punya perasaan dan punya hati. Jangan disamakan dengan pisau belati. Dia bisa juga jatuh dalam dosa. Roma 8 ayat 8, ini ada perbandingan beberapa terjemahan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tadi itu tidak akan menyenangkan hati Allah. Nggak mungkin. Nah, ini bahaya nih. Makanya yang bahaya itu orang udah berbuat dosa, tapi enak aja. Enak aja gitu. Shalom di gereja. Shalom, shalom. Padahal hatinya penuh dendam, penuh kebencian, niat jahat. Apalagi diekspresikan dengan KDRT. Orang kayak begini bisa berkenan. Nggak mungkin. Karena tidak mungkin. Bahasa Indonesia masa kini, Roma 8 ayat 8. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia. Manusia yang punya tabiat. Ada tabiat yang memang, ya jujur ya, ada beberapa orang tabiatnya bagus. Nggak suka marah-marah, pendiam, nggak suka kalau ngomong tuh nggak keluar silet, pedang, tombak gitu, nyakitin enggak. Nah, itu tabiat manusianya yang memang secara psikologi ada yang bagus tuh. Makanya nggak rusak semua. Tetapi orang seperti ini, kalau dipicu, ini belum dipicu kan, kalau dipicu, artinya dimantik begitu, itu bisa timbul. Tabiat manusia berdosanya akan timbul, yang jahat itu. Jadi orang yang hidup menurut tabiat manusia, yang berdosa tadi, tidak dapat menyenangkan hati Allah. Maka orang di dalam tabiat duniawi, itu tabiat duniawi, tabiat manusia lama, tabiat berdosa, kodrat berdosa, itu tabiat duniawi. Tidak dapat memperkenankan Allah. Nggak bisa. Nah, saudara udah mulai paham kan, betapa perjuangan kita ini tidak mudah. Makanya di gereja jangan hanya diajarkan soal berkat-berkat jasmani. Kalau berkat jasmani nanti untuk bisa menanggulangi diri ini susah. Dia masih miskin aja, coba kalau udah kaya. Pendeta itu nggak dianggap. Waktu miskin mah, dihormati, ya pak, gitu ya. Bilang udah kaya, mobilnya lebih bagus dari pendeta, rumahnya lebih gedong dari pendeta. Pendeta apa tuh? Begitu saudara. Nah itu tuh, kodratnya itu nggak ditanggulangi. Karena dia pikir apa? Gue pelayanan, gue diberkati, duit gue lebih banyak dari pendeta itu. Tuh saudara. Makanya kalau jadi Kristen, bukan hari makin rendah hati, bukan makin hari makin lembut, tidak melukai orang, tapi makin melukai. Ini salah doktrin. Gereja itu mesti punya dua, kebenaran sama keteladanan. Kalau pendeta nggak bisa jadi teladan,
Datang ibadah telat, kemudian pulang duluan. Dah gimana? Nggak bisa. Harus jadi teladan, amin? Gitu, saudara. Jemaat aja Pak yang harus kudu datang lebih awal. Pendeta mah kagak perlu. Salah! Harus jadi contoh, amin? Kalau saya mana bisa ngomong, lu datang jangan terlambat lu. Ya, Bapak sendiri terlambat gimana? Nggak bisa, saudara. Jadi contoh. Saya dulu pernah punya apa ya? Anak buah ya. Tapi jadi pimpinan, ya. Jadi pimpinan di bagian lain. Dia bilang begini, Cep, tolong dong tegurin tuh si itu. Lah, lu bosnya tegur aja dia sendiri. Gak bisa. Kenapa? Gua sendiri telat. Anak buah gua tolong tegurin. Mana bisa? Lu kan datangnya lebih pagi, nggak mungkin dia. Ini kalau gua tegur, ya bapak sendiri telat gimana? Nggak bisa, sudah. Nggak bisa. Dia bilang, lu sendiri itu bukan anak buah gua. Kalau anak buah gua udah tegur. Saya tegurnya biasa halus. Kedua kali nih. Karena kan waktu itu nggak dipakai absen begitu ya. Dua kali nih. Ingat aja ya, gitu. Nanti tinggal di bonus aja. Saya kan catetin tuh. Namanya si A, ada rekodnya, tanggal sekian, apa-apanya. Apa aja. Jadi kalau nanti ketemu, saya bilang, tanggal segini, lu telat nih, tanpa alasan. Jadi nggak usah macam-macam. Otomatis penilaiannya rendah. Kalau rendah, nilainya rendah, bonusnya juga kecil. Saudara ya. Nah, itu tabiat lama. Nah, sekarang bagaimana supaya tabiat berdosa bisa klik? Ya? Jadi tabiat berdosa ini, kodrat dosa ini mesti dilepaskan tadi. Kalau kita jadi manusia celaka, ya, manusia celaka. Galatia 5 ayat yang ke-16, tadi kita udah baca ya. Sifat jahat itu tuh. Kejadian 6 ayat 5 itu kecenderungan. Itu masih ada kecenderungan. Saya sendiri suruh sekalian itu bergumul, ada kecenderungan. Aduh, tapi kan saya sadar nih, saya berkorban bukan hanya kali ini, beberapa kali sebelumnya. Nah ini, Roma 8 ayat 7 itu jelas. Ini mesti dibebaskan, kalau enggak saudara sekalian, susah. Nah, siapa yang bisa membebaskan? Tadi di ayat yang kita sudah baca, Yesus yang bisa membebaskan kita. Karena Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapa yang membebaskan aku? Yesus. Hanya Yesus yang bisa membebaskan. Makanya di Yohanes pasal 8 ayat 36, coba Aldi, Yohanes 8 ayat 36. Jika anak memerdekakan kamu, Yohanes 8:36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar, nah benar-benar merdeka artinya sengat itu yang potensi berbuat dosa itu udah nggak bisa lagi, udah mati gitu saudara. Jadi meskipun ada wanita yang montok ibarat mobil BMW, bahenol montok wele-wele, itu pikirannya nggak ting-nyut, enggak. Sama ketika ada kesempatan korupsi, ketika benar-benar sudah merdeka dari kodrat dosa ini, dia nggak akan korupsi. Kenapa orang nggak korupsi? Karena nggak ada kesempatan, betul nggak? Kenapa orang nggak nipu? Belum ada kesempatan. Saya kan pernah ngalamin ditipu. Saya juga nggak nyangka ditipu. Goblok nggak saya itu, saudara? Saya bingung. Nah, gimana sih lu? Bisa sampai gereng-gereng kepala, kok bisa dia tipu kita? Ya itu, saudara. Ketika ada kesempatan, dia sikat kita. Aduh, capek deh. Nah, Yesus yang bisa benar-benar memerdekakan kita. Karena di luar Yesus tidak bisa kita. Jadi merdeka dari dosa itu sebenarnya panggilan. Tugas kita. Tugas saudara dan saya yang harus memerdekakan. Nah, kata merdeka itu kan sebenarnya bebas dari tuntutan, bebas dari hukuman. Dan yang menarik kata merdeka itu dari bahasa Sanskerta, mahardika. Nah, mahardika itu saudara dari kata mahar. Saudara tahu mahar kan? Jadi kalau kawin biasa mempelai pria kasih mahar. Mahar itu bisa berupa harta yang cukup berharga. Ya, untuk keluarganya atau untuk si mempelai perempuan. Dika artinya kelebihan, terpuji, luar biasa. Atau sesuatu yang diharapkan. Jadi mahardika kalau disimpulkan itu artinya berbudi luhur, bijaksana, kaya, makmur, dan kuat. Akan luar biasa tuh. Makanya kita dimerdekakan supaya kita berbudi luhur seperti Yesus. Seperti Yesus itu seperti apa? Siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Nah itu tuh. Mantap tuh. Kalau kita kan dikit-dikit berbuat dosa, dikit-dikit bohong. Ah ini nih, yang dikit-dikit bohong, ini mesti bertobat. Biasanya orang dikit-dikit bohong tuh makanannya bolu, bohong melulu. Ini dikit-dikit bohong. Ditelepon, bro, udah di mana nih? Kita nungguin. Ini udah di pengkolan. Padahal di kamar mandi, pengkolan kamar mandi sudah. Jadi dikit-dikit bohong. Nah, kata merdeka itu bahasa Indonesia artinya bebas dari hukuman, tidak terkena hukuman, artinya tidak terikat, tidak tergantung.
Sama. Kalau kita bebas dari kodrat dosa ini kita nggak mengikat lagi. Amin, saudara. Kemarin Warren W. Wiersbe itu mengatakan begini dalam bukunya The Real Peace. Kemerdekaan adalah hak istimewa dan kekuatan untuk menjadikan apa yang Allah inginkan dari kita dan peluang untuk memenuhi potensi kita. Jadi dia hak istimewa dan kekuatan, power. Supaya apa yang Allah inginkan itu jadi dalam diri kita. Dan peluang untuk memenuhi potensi kita. Semua kita ini punya potensi, amin. Potensi yang kita harus kembangkan adalah potensi bagaimana bisa menjadi anak Allah. Kalau kita nggak percaya Yesus, kita nggak punya potensi. Makanya semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi waktu kita percaya Yesus punya potensi. Saudara tahu potensi? Potensi ini sesuatu kekuatan yang harus dikembangkan. Ketika potensi dikembangkan, itu akan menjadi kinerja. Coba katakan kinerja. Nah, Yesus itu contoh prototipe model manusia yang disebut Adam terakhir atau Adam kedua, yang potensinya dikembangkan sehingga menjadi Adam yang benar-benar yang Allah inginkan. Di mana tidak punya kodrat dosa lagi, adanya kodrat ilahi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ini model yang kita harus ikuti. Kita ikutin aja filosofinya apa. Filosofi Yesus itu adalah Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanannya itu melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu menjadi sesuatu kebutuhan yang tidak bisa tidak dipenuhi. Dia harus penuhi, ya itu tuh. Sama kita juga begitu. Amin, saudara. Nah, itu potensi. Potensi supaya kita bisa hidup kudus. Makanya kalau diklik, ya. Jadi kita dimerdekakan supaya kita mencapai pengudusan. Dan kesudahannya adalah hidup kekal. Roma 6 ayat 22. Coba baca. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, jadi setelah dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi potensi bisa hidup kudus, tidak hidup cemar. Karena memang panggilan kita, 1 Tesalonika 5 ayat 7-8, itu bukan melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Siapa yang menolak ini, menolak hidup kudus, menolak Allah. Orang yang menolak Allah, menolak anugerah, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Nggak bisa. Nah, kan luar biasa, saudara. Jadi kalau tidak benar-benar merdeka, masih hidup terikat oleh dosa, itu di Kolose 3 ayat 5, itu membinasakan. Karena kodrat dosa itu kalau nggak ditanggulangi akan membinasakan kita. Tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini menjadi tubuh maut. Atau di 1 Korintus 15 ayat 56, itu sengatnya masih ada, menyengat kita. Sengat maut adalah kan dosa. Makanya matikanlah dalam dirimu. Ah itu tuh, yang kodrat dosa itu mesti dimatikan. Segala sesuatu yang duniawi itu tuh, yang di Kolose 3 ayat 5, harus dimatikan. Kita yang mematikan. Dengan pertolongan Roh Kudus. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 6-nya, semuanya itu mendatangkan murka. Allah tidak berkenan, murka malah. Jelas. Kalau di Galatia, siapa yang melakukan? Di Galatia 5 ayat 19. Yang tadi itu perbuatan daging, percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, kedengkian, pesta pora, segala macam. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi jangan pikir enak-enak aja jadi Kristen. Jadi Kristen, udah percaya Yesus, nanti mati, pasti masuk surga. Tapi masih pelihara perempuan idaman lain, alias Will. Dia simpan di kota, namanya maskot. Si maskot, simpanan amoy satu kota. Gak ada yang tahu kan, di kota jauh, kebun palak lah, sini. Atau simpan di Brebes, di desa. Namanya simpedes, simpanan perempuan desa. Ada orang ya, sampai dia mati, baru ketahuan dia punya simpanan. Ini cerita di Bandung, itu bener. Boleh dicek, ada kejadiannya, nanti lihatnya di Google. Jadi pas dia meninggal, ada seorang wanita lebih muda dari istrinya, nangis-nangis. Istrinya kan bingung. Mbak siapa? Saya istrinya. Masa? Iya, ini anak saya. Pas dilihat anaknya mirip. Loh, kok bisa? Ya, ini suami saya simpenannya. Simpenannya di mana? Diceritain. Jadi ternyata suaminya ini suka lari pagi. Pagi-pagi begitu. Dia simpennya, dia ketemunya itu pagi. Setelah itu dia pulang ke kantor. Ya, kalau sempat dia mampir lagi. Begitu saudara sekalian. Sampai itu anak udah besar. Istrinya kagak tahu. Makanya saya nasihatin sama perempuan, kalau suami tiba-tiba rajin lari pagi-pagi, lebih baik ikutin dah. Ikutin. Itu tuh kayak begitu. Kok bisa ya? Bisa. Laki-laki kan buaya.
Sampai enggak, aduh, digeleng-geleng kepala, kok bisa ya? Ya, mau dites DNA bagaimanapun ya, udah ada pengakuan, udah ada bukti anaknya. Tuh, saudara. Jadi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, bau juga, saudara. Hati-hati, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita bisa merdeka? Ada 3, Pak I kemarin sudah jelaskan. Yang pertama ada dalam Yesus. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yesus itu ada syarat mutlak. Kalau kita mau benar-benar merdeka, bebas dari kodrat dosa. Yang kedua, tetap dalam firman. Kalau kamu tetap dalam firmanku dan firmanku dalam kamu akan merdeka. Itu jelas. Makanya nggak bisa enggak. Mesti baca Alkitab. Amin, saudara. Ibadah ada firman. Mau singkat, mau agak lama, harus ada firman. Ada benih ilahi. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ali bisa buka. Benih ilahi itu firman Tuhan. Kalau ada dalam diri kita, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Sebab firman itu menyucikan kita. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuh. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap ada dalam dia. Benih ilahi itu firman. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi sampai ia tidak dapat berbuat dosa karena dipenuhi firman. Seperti Yesus itu dipenuhi firman. Karena makanya nggak ada pikiran dengki, pikiran jahat, pikiran cabul. Nggak ada. Karena penuhnya firman. Makanya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus baca Alkitab. Amin, saudara. Harus penuh firman. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa? Tadi kan kodrat itu juga artinya kelakuan yang berdosa. Bagaimana supaya kelakuannya orang muda tidak berbuat dosa? Mazmur 119 ayat 9, coba Aldi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Artinya nggak ada kodrat dosa lagi. Gimana caranya? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ini kan saudara walaupun udah tua kan nafsunya muda nih saudara. Jangan pikir, wah saya mau udah tua, nggak punya nafsu lagi. Itu saya juga kaget juga ya. Ada umur 70 atau 80, dia kawin lagi, punya anak lagi. Saya gue bingung tuh. Kemarin siapa yang cerita tuh ya? Jadi, Opa Hendy Kasidi. Jadi ada pendeta, istrinya meninggal, udah kawin 40 tahun. Kalau kawin 40 tahun, kira-kira pendeta ini umur berapa? Kira-kira, saudara. Berapa? 60 lebih. Baru 2 bulan, dia kawin lagi. Saya bingung, kok bisa begitu ya? Bisa, itu faktanya. Ketika ditegur, saya tidak bahagia menikah dengan istri saya yang almarhum selama 40 tahun, makanya saya mau bahagia dengan menikah ini. Begitu. Kira-kira kalau 60 mau kawinnya umur berapa, saudara? Saudara, misalnya umpama ibarat kata ya, misalnya nggak sungguh-sungguh, istri saudara meninggal, saudara masih punya uang, punya deposito, uang banyak, punya mobil, punya rumah, saudara nikah lagi umur berapa gadisnya itu? Kalau perlu perawan, Pak, enak aja lu. Nah itu saudara, itu begitu tuh. Bagaimana mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman itu harus ada dalam, bukan hanya di mulut, tapi di hati, ditindakan. Amin, saudara sekalian. Yang terakhir, hidup dipimpin roh Allah. Sebab ketika kita hidup dipimpin roh Allah, kita itu menjadi anak Allah. Seperti Yesus. Yang senantiasa apapun yang dilakukannya, itu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga tidak heran ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus dimuliakan, ada suara Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.